Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puput, pada mapel KDM ya, kelas 11 keperawatan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai TPD 2 ya, tindakan perawatan dasar 2. Nah, ini nanti untuk UKOM ya, tindakannya. Jadi sebelum kita praktek TPD 2, kita akan apersepsi terlebih dahulu. Apa itu TPD 2? Nah, tindakan TPD 2 sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama ada pengukuran tanda-tanda vital, kemudian yang kedua ada kompres hangat, kemudian yang ketiga ada pemasangan buli-buli panas, yang keempat ada kompres dingin, dan yang terakhir yaitu pemasangan kirbat es. Kemudian untuk yang pertama yaitu pengukuran tanda-tanda vital. Kalian pasti sudah diberikan materi pada semester sebelumnya mengenai pengukuran tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital sendiri itu diukur pada 4 poin. Yang pertama ada tekanan darah, kemudian mengukur denyut nadi, laju pernafasan, dan yang terakhir pengukuran suhu. Nah, untuk tekanan darah, apa sih itu tekanan darah? Nah, jadi darah yang mengalir dan menyurut dalam sistem arteri seperti gerakan gelombang itu menyebabkan 2 tekanan darah, yaitu tekanan sistolik dan diastolik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tekanan sistolik dan diastolik sendiri? Nah, tekanan sistolik adalah tekanan darah pada puncak gelombang pada saat ventrikel kiri berkontraksi. Nah, itu yang pertama dicatat dalam pengukuran tekanan darah. Apabila biasanya kan kalau tekanan darah kalian pasti akan menemukan angka misal ya nih 120/80. Nah, yang pertama kali dicatat angka 120, nah itu merupakan tekanan sistolik. Kemudian tekanan diastolik adalah tekanan antara 2 kontraksi ventrikuler, yaitu saat jantung pada fase istirahat. Nah, angka 80 itu 120/80, 80 itu merupakan tekanan diastolik. Selanjutnya yaitu denyut nadi. Denyut nadi itu dibedakan menjadi 2 nggih. Nah, apa saja? Yaitu ada 2 ya. Jadi ada denyut nadi apikal dan perifer. Nah, denyut nadi apikal sendiri merupakan denyut yang dirasakan pada daerah apeks jantung. Kemudian untuk denyut perifer adalah denyut yang dirasakan pada perifer tubuh seperti leher, kemudian pergelangan, dan juga pada kaki. Nah, pada klien atau pasien yang sehat, laju denyut perifer sama dengan denyut jantung ya. Nah, jadi perubahan kesehatan pasien dapat memperlemah denyut perifer dan membuatnya sulit untuk dideteksi. Poin berikutnya yaitu di mana saja lokasi untuk menghitung denyut nadi. Nah, beberapa arteri yang dapat digunakan sebagai lokasi menghitung denyut nadi antara lain. Yang pertama, arteri radialis, itu di pergelangan tangan yang nanti akan kita pakai ya, akan kita periksa untuk TPD 2 itu di arteri radialis ya, yaitu di pergelangan tangan. Kemudian yang kedua yaitu arteri brachialis. Arteri brachialis itu ada di siku bagian dalam. Kemudian ada arteri karotis yaitu di leher. Kemudian ada arteri temporalis itu di pelipis. Kemudian ada arteri femoralis itu di lipatan paha atau selangkangan. Dan kemudian ada arteri dorsalis itu di kaki, dan yang terakhir arteri frontalis yaitu di ubun-ubun, terutama pada bayi nggih. Jadi kalau untuk orang dewasa memang ada ya, jadi ada arteri frontalis, akan tetapi untuk penghitungan denyut nadi pada dewasa itu tidak terlalu terabang ya. Jadi kita akan menggunakan di pergelangan tangan atau arteri radialis. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu di mana apa yang dimaksud bradikardi dan takikardi. Nah, ini jangan sampai terbalik-balik nggih. Jadi, laju denyut nadi yang kurang dari 60 kali per menit itu disebut bradikardi. Nah, kemudian untuk denyut nadi yang melebihi 100 kali per menit itu disebut takikardi. Jangan sampai terbalik. Nah, itu untuk pengertian bradikardi dan takikardi. Dan berikutnya yaitu menghitung laju pernafasan.
Bagaimana cara menghitung laju pernafasan agar tidak diketahui oleh pasien? Nah, ini penting ya. Jadi, laju pernafasan pada beberapa pasien itu dapat meningkat jika pasien tersebut sadar bahwa nafas mereka sedang dihitung. Nah, untuk itu tetap mempertahankan posisi atau postur saat menghitung denyut radial, ya, denyut nadi radialis pada saat menghitung pernafasan. Jadi kalau bisa ketika TPD 2 silakan kalian menghitung nadi pasien sembari menghitung pernafasan pada pasien dengan cara melihat pada dadanya, ya, perkembangan dadanya. Seperti itu. Kemudian berapa lama menghitung laju pernafasan? Untuk mengkaji laju pernafasan pasien yaitu dengan menghitung jumlah nafas selama 30 detik dan hasilnya dikalikan dengan 2. Nah, itu sama dengan 1 menit. Tapi apabila jika pemeriksa mendeteksi ketidakteraturan atau kesulitan bernafas, hitung nafas selama 1 menit penuh. Oke. Nah, itu penting ya. Jadi nadi dan pernafasan itu dihitung selama 1 menit. Kemudian untuk berikutnya yaitu suhu tubuh. Ada berapa cara untuk mengukur suhu tubuh pasien? Nah, untuk mengukur suhu tubuh pasien itu ada 3 ya. Jadi ada di oral, ada di rektal, dan ada di aksila, ya, di ketiak. Itu ada 3 cara, itu tempat-tempatnya. Kemudian alat untuk mengukur suhu tubuh ada berapa, sebutkan. Jadi sebenarnya untuk secara jenis itu ada 2 nggih. Jadi ada termometer raksa dan termometer digital. Nah, akan tetapi sekarang untuk termometer digital sendiri sudah banyak nggih jenisnya. Jadi ada termometer digital yang berbentuk panjang itu, kemudian ada termogan seperti tembak. Nah, itu juga untuk mengukur suhu tapi masuk dalam jenis termometer digital. Kemudian ada juga alat pengecek suhu sekaligus yang menyemprotkan hand sanitizer itu nggih. Itu listrik ya, pakai listrik, tapi itu juga termasuk termometer digital, seperti itu. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari pemeriksaan tanda-tanda vital itu? Nah, TTV itu kan meliputi suhu tubuh, denyut nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Nah, mengukur tanda-tanda vital itu bertujuan untuk memperoleh data dasar, kemudian mendeteksi atau memantau perubahan klien dan memantau klien yang berisiko untuk perubahan kesehatan. Nah, itu merupakan tujuan dari pemeriksaan TTV. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya yaitu kompres, ya. Apa sih kompres? Ada berapa jenis kompres? Nah, kompres sendiri merupakan metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukan. Nah, jadi untuk kompres sendiri itu ada 2 ya. Jadi ada kompres panas dan ada kompres dingin. Nah, jadi ada 2 nggih untuk jenis kompres sendiri. Yang pertama ada kompres hangat ya. Apa sih tujuan dari kompres hangat sendiri? Nah, kompres hangat ini bertujuan yang pertama memperlancar sirkulasi darah, yang kedua mengurangi rasa sakit, yang ketiga memberi rasa hangat, nyaman dan tenang pada klien, dan yang terakhir merangsang peristaltik usus. Nah, apa saja sih indikasi dilakukannya kompres hangat? Indikasi dilakukannya kompres hangat yaitu pada klien atau pasien yang mengalami kedinginan atau suhu tubuhnya rendah. Kemudian klien dengan perut kembung. Kemudian klien yang punya penyakit peradangan seperti radang persendian. Kemudian ada yang berikutnya yaitu spasme otot, ya. Kemudian yang terakhir adanya abses dan juga hematoma. Nah, itu merupakan indikasi dilakukannya kompres hangat. Berikutnya yang kedua yaitu kompres dingin. Nah, selanjutnya yaitu pemasangan buli-buli panas, okay? Apa itu WWZ? Apa tujuan dari pemasangan buli-buli panas? Nah, WWZ itu merupakan warm water jet, ya. Jadi kantong, okay? Kantong air hangat, okay? Air panas itu pada pemasangan buli-buli panas. Nah, buli-buli panas itu biasa disebut kompres hangat kering. Nah, bedanya dengan kompres hangat dan kompres dingin yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Kalau kompres
Maaf, kalau buli-buli panas itu merupakan kompres hangat kering. Kenapa? Nah, karena tadi untuk buli-buli panas itu memakai WWZ, warm water jet, atau kantong yang nanti diisikan air panas. Nah, itu nanti baru bisa dipakai. Beda dengan kompres hangat. Kompres hangat itu nanti memakai waslap atau handuk. Nah, buli-buli panas sendiri adalah botol karet yang diisi air panas untuk kompres bagian yang sakit. Nah, misalnya pinggang, persendian, dan meringankan nyeri head atau dismenor. Nah, memasang buli-buli panas itu berarti memberikan kompres hangat kering dengan menggunakan buli-buli panas. Apa sih buli-buli panas itu? Nah, itu tadi ya, pengertiannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, apa bedanya dengan kompres hangat? Nah, tadi juga sudah saya jelaskan ya. Bedanya tadi untuk buli-buli panas karena memakai WWZ, warm water jet, maka disebut kompres hangat kering. Itu bedanya dengan kompres hangat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi penggunaannya pun juga berbeda ya. Kalau kompres hangat sebelumnya bisa dikatakan kompres hangat basah. Kemudian untuk buli-buli panas yaitu kompres hangat kering karena memakai WWZ. Nah, kemudian kepada siapa saja pemasangan buli-buli panas diberikan? Untuk indikasi pemasangan buli-buli panas yaitu diberikan untuk pasien yang pertama kedinginan, kemudian demam, perut kembung, radang sendi, spasme otot, abses, hematoma. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan pemberian kompres hangat. Tujuannya dari pemasangan buli-buli panas yaitu memperlancar sirkulasi darah, kemudian mengurangi rasa sakit dan merangsang peristaltik usus. Berikutnya yaitu apa saja yang harus diperhatikan dalam pemasangan buli-buli panas. Nah, ini penting ya anak-anak. Jadi, yang pertama, buli-buli panas tidak boleh diberikan pada klien yang mengalami pendarahan. Yang kedua, pemakaian buli-buli panas itu pada bagian abdomen. Nah, kemudian tutup buli-buli mengarah ke atas atau ke samping. Berikutnya yaitu bagian kaki dengan tutup buli-buli mengarah ke bawah atau samping. Dan yang terakhir, buli-buli harus diperiksa dulu cincin karetnya pada penutupnya apakah ada kebocoran atau tidak. Berikutnya yaitu kirbat S. Apa sih itu kirbat S? Nah, pada gambar ini merupakan ice bag ya. Ice bag. Apa sih itu kirbat es? Pemasangan kirbat es yaitu cara untuk mengurangi nyeri dan peregangan otot dengan memberikan kompres dingin kering menggunakan kirbat es. Sama ya, jadi seperti buli-buli panas, kirbat es ini berbeda dengan kompres dingin yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kalau kirbat es itu merupakan kompres dingin kering. Kenapa? Karena memakai ice bag. Seperti buli-buli panas dikatakan kompres panas kering karena memakai WWZ ya, warm water jet. Nah, apa tujuan pemasangan kirbat es? Yang pertama yaitu untuk mencegah peradangan meluas. Yang kedua, mengurangi kongesti. Yang ketiga, mengurangi perdarahan setempat. Dan yang terakhir, mengurangi nyeri setempat. Apa sih bedanya dengan kompres dingin? Sudah dijelaskan tadi nggih, untuk kompres dingin yang sebelumnya itu bisa memakai handuk kecil atau waslap. Kemudian untuk kirbat es menggunakan ice bag. Jadi dikatakan kompres dingin kering. Kemudian yang berikutnya, kepada siapa saja pemasangan kirbat es diberikan? Untuk indikasi pemberian kirbat es itu diberikan untuk pasien hematemesis ya atau perdarahan. Kemudian setelah atau pasca tonsilektomi ya, setelah operasi tonsilektomi, kemudian pada radang dan juga memar. Kemudian berikutnya yaitu siapa saja yang tidak boleh mendapatkan kirbat es. Nah, ini penting ya. Yang pertama yaitu luka terbuka dengan meningkatkan kerusakan jaringan karena dapat mengurangi aliran ke luka terbuka. Berikutnya yaitu gangguan sirkulasi. Kondisi dingin itu nanti dapat mengganggu nutrisi jaringan yang lebih lanjut dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Yang berikutnya nomor 3 yaitu alergi atau hipersensitivitas terhadap dingin. Kalau ada pasien dengan alergi dingin, tidak disarankan untuk dilakukan kirbat es.
Beberapa pasien yang memiliki alergi terhadap dingin yang dimanifestasikan dengan respon inflamasi atau radang, itu misal eritema, bengkak, nyeri sendi, dan kadang-kadang spasme otot, dapat membahayakan jika orang tersebut hipersensitif, ya, jika orang tersebut alergi terhadap dingin. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemasangan kirbat es, yaitu bila pasien kedinginan atau sianosis, itu kirbat es harus segera diangkat, ya, jangan lama-lama. Kemudian selama pemberian kirbat es, perhatikan juga kulit pasien terhadap keberadaan iritasi dan lain-lainnya. Jadi ketika pemasangan kirbat es, jangan hanya kita diamkan, tapi nanti ada teknik untuk memasang dan memegang, juga melihat keadaan kulit, apakah terjadi iritasi ataupun kemerahan. Kemudian bila tidak ada kirbat es, bisa menggunakan kantong plastik. Kemudian untuk bila es dalam kirbat es sudah mencair, harus segera diganti. Nah, itu mengenai apersepsi tindakan TPD 2 secara teori terlebih dahulu. Jadi untuk tindakan TPD 2 sendiri ada 5 poin. Yang pertama ada pengukuran tanda-tanda vital, kemudian kompres hangat, buli-buli panas, kompres dingin, dan kirbat es. Sekian apersepsi dari saya. Untuk tugasnya, yaitu silakan kalian tulis di buku tugas kalian mengenai apersepsi TPD 2. Jadi mulai dari awal, dari pengukuran tanda-tanda vital itu tadi, ya. Jadi ini untuk pertanyaan-pertanyaan di PowerPoint ini, silakan kalian tulis jawabannya di buku tugas dan dikumpulkan ketika pemadatan. Sekian materi mengenai apersepsi tindakan TPD 2, dan kita bertemu lagi pada jadwal pemadatan KDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.